Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah wa waqtul maghribi min tamami ghurubi syamsi hatta yaghriba asyafaqul ahmaru biqaulihi sallallahu alaihi wasallam waqtul maghribi ma lam yaghib asyafaqu. Yang nomor 3 yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya setelah matahari benar-benar tenggelam. Benar-benar tenggelam itu dalam arti sudah sempurna tenggelamnya. Jadi yang bentuknya bulat, bentuknya bundar, ini benar-benar bulat bundarnya itu semuanya sudah tenggelam ke perut bumi. Ini baru dimulai waktu maghrib. Kalau bulatnya matahari ini sudah tenggelam tapi belum sempurna, misalkan baru separuh kita melakukan sholat maghrib, itu belum sah karena belum memenuhi syarat, yaitu matahari benar-benar tenggelam dengan sempurna. Sampai mana waktunya? Waktunya sampai mega merah. Mega itu mendung berwarna merah. Kalau ada mendung, kalau mendung itu mendung atau mega berwarna merah, maksudnya merah itu karena sorotnya matahari itu sudah hilang, maka masuklah waktu isya, dalam arti waktu maghrib itu sudah habis. Ya kalau sekarang kira-kira itu waktu maghrib mulai jam 5:39 sampai jam 7. Jadi kira-kira 1 jam lebih 20 menit. Ini waktu maghrib. Ya memang dulu tidak ada jam segini sampai segini. Memang dulu itu ya memang dahulunya Rasulullah itu maghrib itu matahari benar-benar tenggelam ke perut bumi sampai mega atau mendung yang berwarna merah. Merah itu ya karena sorotnya matahari itu sudah hilang. Memang sabda Rasulullah waktul maghribi malam yaghib asyafaqu. Waktunya sholat maghrib yaitu selama mega mendung berwarna merah itu benar-benar belum hilang, berarti masih waktu maghrib. Kalau waktunya atau mega atau mendung berwarna merah ini sudah hilang, maka masuklah waktu isya. Kemudian yang nomor 4, wa waktul isya'i min maghibi syafaqil ahmari hatta yatlu'a awwalul fajri shodiq. Kemudian waktunya sholat isya yaitu dimulai
mendung atau mega yang berwarna kuning atau merah ini sudah hilang sampai terbitlah fajar shadiq. Fajar itu ada dua macam, yang pertama yaitu fajar shadiq, yang kedua fajar kadhib. Fajar shadiq itu berarti fajar yang benar-benar fajar. Kalau fajar shadiq kan kadhib itu fajar yang hanya sebentar. Kalau dalam kitab-kitab syarah itu diterangkan fajar shadiq sama fajar kadhib itu duluan fajar kadhib. Biasanya itu karena perbuatan setan, rombongan-rombongan setan itu membawa obor agar orang-orang Islam itu terkelabui menunaikan ibadah subuh sebelum waktunya sholat subuh. Maka dikatakan fajar kadhib. Nah, fajar kadhib ini munculnya adalah sebentar. Setelah itu gelap lagi. Kira-kira 4 menit sampai 5 menit baru muncul yang namanya fajar shadiq. Nah, karena kita itu mungkin kerepotan, istilahnya itu orang Jawa itu niteni di sini fajar shadiq mana yang fajar kadhib, ya sekarang dibuat mudah saja, yaitu dipepetkan dengan yang namanya jam. Ya kalau sekarang ya jam 4 lebih 29 menit ini baru waktunya subuh. Bila fajar atau imsak itu dimulai jam 4 lebih 19 menit. Ini kalau sekarang, nanti bisa lagi subuh itu sebelum jam 4. Ini karena waktu itu sesuai dengan perputaran atau peredaran matahari. Berbeda kalau yang namanya istiwa itu peredaran bulan. Jadi kalau matahari waktunya itu selalu kontinu, dalam arti tiap bulan itu selalu berputar. Setiap 5 hari sekali itu 4 menit. Berkurang sampai 4 menit. Makanya kadang-kadang subuh itu jam 4:30, kadang-kadang subuh itu sebelum jam 4. Itu memang menyesuaikan peredaran matahari. Nah, wayang bagi takhiruha ila zawalil asfari wal abiyati khurujan min khilafi man aujabahu. Nah, bagi kita yang melakukan sholat isya ini disunahkan mengakhirkan sholat isya benar-benar warna merah atau warna putih pada mendung atau mega yang ada ini benar-benar hilang. Karena tujuannya apa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Ini karena kita benar-benar menghindari pendapat-pendapat ulama yang mewajibkan mega mendung merah atau kuning ini benar-benar hilang. Tapi kalau Syafi'iyah ini hanya sunnah. Misalkan ada kelihatan meganya itu ada kelihatan sedikit, itu kita melakukan sholat isya itu tidak masalah. Tapi sebagian pendapat ulama itu mega merah atau kuning ini benar-benar hilang. Nah, permasalahannya waman la syafaqo lahum aulam yagib yuktabaru khina idzin khibatahu bi akhrobi baladin ilaihim bayun sabah waktul maghribi inda ulaika ilalihim fa in kana sudusuna salan ja'alna lailaha ulai sudusahu
waqtal maghribi wa baqiyatuhu waqtul isya'i wa in qasura jiddan. Nah, karena di sini perumpamaannya itu bukan jam, tapi karena kondisi waktu itu menyesuaikan kondisi. Memang dulu itu tidak ada jam. Sekarang kalau di sebuah negara atau daerah itu tidak muncul yang namanya mega merah, tidak muncul yang namanya mendung, sehingga cakrawala itu warnanya itu hanya sinar saja, tidak ada mendung yang berwarna kuning atau berwarna merah. Nah, ini waktunya itu bagaimana untuk melihat waktu maghrib sudah habis, muncul yang namanya waktu isya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini menyesuaikan daerah atau negara terdekat. Kalau di sini karena tidak ada namanya mega merah atau mega kuning, maka semalam ini dibagi menjadi 6. Kalau semalam sekarang itu mulai jam, ya dikatakan jam 6 sampai jam 4, jam 6 sampai jam 4, maka dibagi menjadi 6. Ya kira-kira itu 1 jam lebih 5 atau 15 menit. Itu waktu maghrib. Ada kalanya yang waktunya itu lebih sedikit. Waktu maghrib itu kadang-kadang itu kurang dari 1 jam. Makanya di sini wa in qasura jiddan. Sekalipun toh waktunya maghrib itu sangat pendek sekali, tapi daerah atau negara yang tidak mempunyai mega mendung selah terus, maka waktunya itu adalah menyesuaikan daerah atau negara terdekat. Sekalipun waktunya itu pendek, waktunya sholat maghrib maksudnya itu pendek. Setelah itu semuanya dihitung menjadi waktunya sholat isya. Kemudian yang terakhir, wa waktu subhi min tulu'i awalil fajri shadiq hatta yatlu'a awalus syamsi. Waktunya sholat subuh dimulai munculnya fajar shadiq sampai munculnya atau terbitnya permulaan matahari. Kalau matahari itu sudah muncul ke permukaan, walaupun belum sempurna, baru seperempat atau baru pokoknya sudah muncul lah, maka sholat subuh benar-benar sudah habis. Jadi kalau sekarang itu ya kira-kira antara waktu subuh ini antara 1 jam ya, lebihnya kira-kira itu 5 menit sekarang. Jadi mulai jam 4 lebih 29 menit atau 26 menit sampai jam setengah 6. Ini nanti sudah terbit matahari. Jadi waktunya itu sangat sedikit. Wa yakfi huna tulu'u ba'di syamsi fi khuruji waqti subhi kama yakfi tulu'i ba'dil fajri fi duhulihi bihlafil ghurubi ilhaqun lima lam yadhar bima dhuharu li quwwatihi. Jadi waktu subuh ini habis, ini cukup hanya muncul sebagian daripada matahari atau terbitnya matahari ini baru sebagian, maka sholat subuh habis. Kalau kita melakukan sholat subuh dalam keadaan matahari itu baru muncul, maka hukumnya itu adalah haram. Maka harus kita berhentikan terlebih dahulu, kemudian kita menanti matahari ini benar-benar terbit dengan sempurna, lalu kita lalu kita menanti kira-kira itu jeda 5 menit baru kita melakukan sholat subuh. Lah sholat subuh ini nanti karena sudah keluar dari waktunya, maka dikatakan qadha. Koyo qadha nggak apa-apa,
Dalam arti nggak apa-apa itu kalau disengaja dosa, kalau tidak disengaja ya tidak dosa. Tapi wajib tetap melakukan sholat subuh walaupun dalam keadaan qadha. Wala qadha al kafir mutlaqon idza aslama illal murtada. Nah, orang kafir kalau memang dia itu benar-benar asli sejak lahir dia itu kafir, makanya di sini mutlak. Entah kafirnya itu kafir zindik, kafirnya harbi, maksudnya itu harbi itu orang kafir yang memusuhi Islam, atau kafir muahad, kafir yang dalam arti dia tidak memusuhi orang Islam. Pokoknya kafir, statusnya kafir, tidak sholat, tidak mengaku Islam. Maka ketika dia itu masuk Islam, hukumnya tidak wajib mengodoi sholatnya. Bahkan hukumnya haram kalau dia itu melakukan qadha sholat. Karena apa? Memperberat. Sudah mengenal Islam saja itu sudah termasuk keberuntungan. Jangan sampai dia itu kembali menjadi kafir gara-gara ada hukum yang namanya mengqadai sholatnya. Jadi orang kafir tidak boleh mengqadai sholatnya ketika dia masuk Islam. Tujuannya apa? Tarhibat lahu fil Islam, agar supaya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu senang masuk ke dalam Islam. Bal yahrumu alaihi al-qadha'u, bahkan hukumnya haram bagi orang yang asalnya itu kafir masuk Islam mengqadha'i sholatnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat wala yang aqidu alal mutamad, bahkan sholatnya qadha ketika dia masuk Islam itu sholatnya tidak sah karena memang tidak disyariatkan. Yang penting orang kafir, orang non-Islam itu masuk Islam itu sudah bagus, sebuah keberuntungan tersendiri. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan hukumnya haram mengqadha'i sholat ketika ada orang mu'alaf, agar supaya tarhiban lahu fil Islam. Oh, ternyata ning Islam itu gampang, sehingga dia itu merasakan kemudahan, sehingga dia itu masuk Islam itu dengan keadaan nyaman dan senang, sehingga mungkin menjadi daya tarik orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang lain. Kecuali orang murtad. Murtad itu tetap dikatakan kafir, cuman dia dikatakan murtad ya karena asalnya itu Islam lalu keluar dari Islam, itu namanya murtad. Nah, orang yang murtad itu nanti kalau dia tuh kembali ke Islam, maka dia wajib mengqadha'i sholatnya yang ditinggalkan ketika dia itu Islam kembali. Nah, tujuannya apa? Tahlidun alaihi. Tujuannya itu adalah untuk memberi sanksi kepada orang-orang murtad. Orang murtad Islam lalu menjadi kafir, tidak mengakui Islam, ini namanya kan murtad. Kalau kembali kepada Islam, ya dia itu harus tahlidun. Mengapa demikian? Li'annahu kana muqirron biwujubiha biislamihi. Dia mengakui bahwa sholat itu wajib. Maka karena dia kembali kepada Islam ketika murtad, berarti murtadnya itu 1 tahun, ya maka dia mengqadha'i sholatnya 1 tahun. Kalau murtadnya itu sampai 5 tahun, dia mengqadha'i sholatnya sampai 5 tahun. Jadi Islam itu jangan dibuat main-main, karena itu adalah akidah, karena itu keyakinan. Wala alal majnuni wal mumaleh wasakroni ba'da sawihim illa idza ta'addau bidzalika. Begitu juga
sholat itu tidak wajib diqodoi, ya, diqodoi bagi orang yang gila, ya, dia itu gila selama 1 tahun misalkan. Maka ketika dia itu sembuh dari gilanya, maka tidak wajib mengqodoi sholatnya ketika dia itu gila, ketika meninggalkan sholat dalam keadaan gila. Begitu juga orang yang muhma'aleh. Muhma'aleh itu orang yang apa itu namanya ayanan atau koma, semaput. Kalau orang Jawa itu semaput atau koma selama beberapa hari, kan ada, bahkan ada yang tahunan. Ini pangeran Arab Saudi itu kan ada karena kecelakaan itu koma di rumah sakit selama 13 tahun kalau tidak keliru. Ya, ini kalau nanti suatu saat sadar sembuh, maka selama 13 tahun ini dalam keadaan muhma'aleh, dalam keadaan tidak sadar, maka tidak wajib, atau bahkan di sini haram, ya, bahkan tidak wajib dia itu untuk mengqodoi sholatnya. Ya karena sholat kan bagi orang yang apa itu namanya muslim, baligh, kemudian akil, punya akal. Nah, sedangkan orang yang koma itu kan orang tidak sadar, kan tidak punya akal. Dinyapa-nyapakan dia itu tidak mengerti. Kemudian wasakroni, begitu juga orang yang mabuk, asalkan mabuknya itu tidak disengaja. Apa orang yang mabuk? Ya banyak toh. Mungkin karena alergi makanan, misalkan banyak makan kerang, makan gadung. Ini kan juga yang paling mudah, ini makan makanan yang mudah memabukkan itu makan gadung. Makan gadung ini kalau tidak cepat-cepat diobati ini ya bisa parah. Nah, asalkan mabuknya ini tidak disengaja, tidak sembrono, ya maka tidak wajib untuk mengqodoi sholatnya selama dia itu mendem atau mabuk. Fayalzamuhumul qodou idza afaku minhu wa indonna mutanawilal muskilini annahu likillati la yusulu ta'atihi amma dalam ta'at bidalika fayundabul qodou. Jadi kalau mabuknya, kalau gilanya, ya Kak. Jadi kalau mabuknya itu mabuk disengaja, mabuknya itu disengaja, maka ketika nanti sembuh, maka dia mengqodoi sholat itu hukumnya wajib karena mabuknya itu disengaja, bukan karena kebetulan saja, entah karena alergi, entah karena cuaca, entah kondisi badan sehingga dia itu sampai mabuk. Nah, bagi orang yang mabuknya, gilanya, komanya itu tidak disengaja, ini hukumnya hanya sunnah saja mengqodoi sholatnya, tidak wajib. Wala ala shohiri idza balagho, begitu juga sholat itu tidak wajib diqodoi bagi anak kecil ketika menjadi balik. Jadi kalau sekarang baliknya itu umur 13 tahun ke atas, maka sebelum umur 13 tahun itu namanya kan belum balik. Maka sebelum balik dia itu tidak melakukan sholat, maka sholatnya tidak wajib untuk diqodoi. Sawa'un kana dzakaron aw ghairuhu bal yundabu qoda'u ma fata fi zamani tamyiz faqat duna ma qablahu falayan adu. Jadi kalau anak ini dari kecil sebelum dewasa menjadi dewasa, itu hanya disunahkan mengqodoi waktu-waktu menjelang dewasa. Tapi kalau sebelum dewasa, maka sholat yang ditinggalkan, yang belum dikerjakan ini tidak wajib diqodoi, bahkan
Ini sebagian ulama mengatakan falayan itu maka sholatnya tidak sah kalau mengkodoi sholat ketika dia itu meninggalkan waktu sebelum balik. Ini malah mengatakan falayan itu sholatnya tidak sah. Kalau namanya anak kecil kan waktunya bermain. Misalkan sholat di masjid, dia itu hanya ingin menyesuaikan atau ingin membiasakan agar supaya nanti setelah dewasa dia itu giat sholat, giat masjid misalkan. Jangan dibalik, ya, karena sejak kecil masih umur anak-anak sergap ke masjid, guyon nggak apa-apa, tapi nanti setelah dewasa malah meninggalkan masjid, tidak pernah ke masjid. Jadi jangan dibalik. Ya kecil dibiasakan, dewasa sampai tua pun juga dibiasakan. Wala yajibu, walakin yajibu al ummah abai wal ummahati ala sabili fardhil kifayah ayyamuru auladahum ma'at tahdidi bisolati inda sab'i sinina wa yadribuhum ala taqiya inda asyratin. Wajib bagi seorang ayah, seorang ibu, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ibu sudah mengingatkan ya ayahnya gugur. Kalau ayah sudah mengingatkan, ibunya pun sudah gugur, dalam arti sudah tidak dosa. Wajib bagi ayah, bagi ibu untuk memerintahkan anaknya agar supaya melakukan sholat kalau anak ini sudah umur 7 tahun. Istilahnya itu dibiasakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah umur 10 tahun, jadi sudah kecil, umur 7 tahun sudah dibiasakan. Lalu kalau setelah umur 10 tahun, maka orang tua ini istilahnya wajib apa ya? Wajib mendidik dengan sungguh-sungguh. Dalam arti sungguh-sungguh itu tenanan, tapi jangan sampai ditempeleng apa gimana, tidak. Yang penting diajarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya mengartikan wayadribuhum ala tarkiha, ini anak diberi sanksi. Kalau umur 10 tahun ini anak tidak mau sholat diberi sanksi. Misalkan biasanya itu dibelikan jajan, ini tidak diberikan. Biasanya itu diberi uang saku 2.000, karena tidak sholat ya tidak diberi uang saku misalkan. Ini kalau sudah umur 10 tahun. Kalau 10 tahun sekarang ya berarti kelas 4 SD. Wal afdhalu ta'jilu sholati fi awali waktiha. Jadi sebagai orang tua mengajarkan anak agar supaya melakukan sholat, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya tentu fardu kifayah bagi kedua orang tua. Kalau misalkan orang-orang tua itu tidak memerintahkan tapi sudah ada yang memerintahkan, misalkan Pak Dinya, Pak Alinya atau saudara-saudaranya, ya maka orang tua ini sudah gugur karena sudah diperintahkan oleh saudara-saudaranya. Jadi kewajiban anak untuk melakukan sholat atau kewajiban orang tua ketika melihat anak meninggalkan sholat, ini bebannya adalah kepada orang tua untuk memerintahkan, dan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau istri sudah memerintahkan ya berarti ayahnya gugur. Kalau ayahnya sudah memerintahkan berarti istrinya itu berarti gugur. Jadi kedua orang tuanya ini adalah wajib mengingatkan, mengajak, mengajarkan agar anaknya itu selalu melakukan sholat lima waktu. Wal afdhalu ta'jilu sholati fi awali waqtiha wa yajuzu ta'khiruha ala awal waqti walau bila udrin bisyarti ayyazina ala fi'liha qabla khurujil waqti wa mislu sholati fi dzalika baqiyatul furudi al-Fatihah.
A'udzubillahi